Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Isra Tizani, siswa SMA Negeri 10 Bandung. Pada video kali ini saya akan membahas dua materi ekonomi, yaitu sistem dan alat pembayaran, serta lembaga keuangan dan non-bank. Bagian A, sistem dan alat pembayaran. Pengertian sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Di Indonesia, sistem pembayaran diatur diawasi oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Komponen sistem pembayaran. Sistem pembayaran terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu ada alat pembayaran sarana yang digunakan untuk transaksi, mekanisme keliling, proses penyelesaian transaksi antar bank, infrastruktur and teknologi dan jaringan pendukung, regulasi, aturan yang menjamin keamanan transaksi. Yang ketiga, jenis alat pembayaran. Alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah uang kartal, yaitu uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan langsung dalam transaksi. Uang kertas pecahan 1.000 hingga 100.000, uang logam koin pecahan 100 rupiah hingga 1.000. Sifatnya legal tender, artinya wajib diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Yang selanjutnya kita akan membahas B, alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran yang tidak digunakan menggunakan uang fisik secara langsung dibagi menjadi 1. Berbasis kertas, cek, surat perintah dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tertulis di cek. Giro, rekening yang memungkinkan pemindahan bukuan dana antar rekening bank. 2. Berbasis kartu. Kartu debit terhubung langsung ke rekening tabungan, saldo langsung berkurang saat transaksi. Kartu kredit, pinjaman jangka pendek dari bank dibayar akhir bulan. Kartu prabayar, e-money fisik. Kartu diisi saldo terlebih dahulu, contoh e-tol, flash, tap cash. Berbasis elektronik digital, transfer bank. Pemindahan dana antar rekening, big fast, real time, murah, maksimal 250 juta. RTGS untuk transaksi berasal di atas 250 juta. SKN, kiring, proses beberapa jam, biaya lebih murah. Dompet digital, e-wallet, GoPay, OVO, Dana, Shopify, link aja. QRIS, Quick Response Kode Indonesian Standard, kode QR standar nasional yang bisa dibaca semua aplikasi pembayaran digital. Yang keempat, manfaat sistem pembayaran non-tunai. Lebih praktis dan efisien, tidak perlu membawa uang tunai, lebih aman, mengurangi resiko kehilangan atau pencurian, memudahkan pencatatan transaksi, mendukung inklusi keuangan masyarakat. Bagian B, lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang ke-1, pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, bertugas menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan dibagi menjadi 2, bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank. Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, serta memberikan jasa keuangan lainnya. Dasar hukumnya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jenis-jenis bank. A. Bank Sentral. Bank Indonesia tidak melayani masyarakat umum secara langsung. Tugasnya menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur kebijakan moneter, mengawasi sistemnya pembayaran. Contoh Bank Indonesia. Bank umum, bank komersial, melayani masyarakat umum, produk tabungan, deposito, giro, kredit, transfer, dan lain-lain. Contoh BRI, BCA, Bank Mandiri, BNI, Bank Syariah Indonesia, BSI. Dibagi lagi menjadi bank konvensional menggunakan sistem bunga, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil tidak bunga atau riba, bank perkreditan rakyat BPR. Skala lebih kecil melayani masyarakat di daerah dan UKM. Tidak bisa menerima giro dan tidak bisa melakukan transaksi valuta asing. Contoh BPR tingkat kabupaten atau kota.
Fungsi bank secara umum: menghimpun dana tabungan deposito giro, menyalurkan dana kredit konsumtif, kredit modal usaha, jasa keuangan, transfer keliling, penukaran valuta asing, dan lain-lain. Lembaga keuangan non-bank. Pengertian lembaga keuangan non-bank adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan, namun tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat seperti bank, tidak menerima tabungan biasa. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. A. Perubahan asuransi, memberikan perlindungan atau jaminan atas resiko kerugian. Nasabah membayar premi dan akan mendapatkan ganti rugi jika terjadi musibah. Contoh: Jasa Raharja, Prudential, Allianz, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerja. Pegadaian, memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang berharga, emas, elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Jika pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dilelang. Contoh: PT Pegadaian Persero. C. Koperasi simpanan pinjam. Lembaga keuangan berbasis keanggotaan. Anggota bisa menabung dan menjamin dana bunga rendah. Prinsip dari anggota untuk anggota. Contoh: KSP di lingkungan masyarakat, Kospin Jasa. Perusahaan leasing sewa guna usaha, membiayai pembelian barang modal seperti kendaraan atau mesin. Nasabah membayar cicilan dalam jangka waktu tertentu. Contoh: Adira Finance, VIF, Federal International Finance, BAF. Pasar modal, tempat jual beli surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, mempertemukan perusahaan yang butuh modal dengan investor. Lembaga terkait Bursa Efek Indonesia, OJK Manajer Investasi. Dana pensiun, mengelola dana iuran pekerja selama masa aktif bekerja. Dana dicairkan saat memasuki masa pensiun. Contoh: DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, Taspen Asabari. Itulah penjelasan mengenai sistem dan alat pembayaran serta lembaga keuangan bank dan non-bank. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.